Ari Askara mundur proyek MRT Bali di persimpangan jalan. Demer wanti-wanti jangan sampai mangkrak. Mundur mendadak dari tampuk kepemimpinan PT Sarana Bali Dwipa Jaya SPDJ, Ari Askara meninggalkan teka-teki di tengah perjalanan awal proyek strategis pembangunan moda raya terpadu MRT Bali. Keputusan yang disebut karena alasan pribadi ini langsung mengundang sorotan, terlebih dari kalangan DPR RI yang khawatir proyek ini bisa tersendat atau lebih buruk lagi mangkrak. Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih alias Demer menyayangkan keputusan mundur Ari Askara dan jangan sampai berdampak pada kelanjutan proyek MRT di Pulau Dewata. Di tengah kemacetan yang makin menjadi di Pulau Dewata, anggota fraksi Golkar DPR RI itu menegaskan kehadiran MRT dinilai sebagai solusi paling realistis. Bali tak hanya butuh pariwisata yang memukau, tapi juga kenyamanan dan keamanan mobilitas yang terjamin. Wakil rakyat yang sudah 5 periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali itu menilai keberlanjutan proyek MRT tak boleh bergantung pada satu figur. Meski berharap Ari tetap menahkodai proyek, baginya yang terpenting adalah kesinambungan. Pengunduran diri tak boleh jadi batu sandungan bagi masa depan sistem transportasi publik Bali. Terlebih, proyek ini murni dibiayai pihak swasta dengan skema bisnis to bisnis tanpa mengandalkan APBN atau APBD. Iya, saya berharap ini kan kita persoalan Bali ini sekarang ini ya, adalah nyaman dan aman. Nyaman yang saya maksud adalah bagaimana kita sekarang ini banyak dikritisi soal macet oleh banyak pihak lah, yang teman-teman saya banyak yang malas ke Bali katanya karena udah mulai macet. Ini menjadi problem dan saya melihat MRT adalah suatu jawaban sebenarnya untuk di area-area macet dimanapun di dunia ini. Jawaban daripada macet adalah melalui kereta angkutan massalnya. Nah, di Bali memang sedang tumbuh angkutan massal TMB kemarin. Saya terima kasih sudah memulai itu karena artinya kita sudah mulai kepada angkutan umum. Jadi public transportnya sudah mulai. Saya dengar juga tentang kereta LRT ini. Nah, tapi mundurnya Ari Askara ini sangat disayangkan ya. Sampai mundur, apakah ini akan berlanjut kepada persoalan tidak terjadinya nanti LRT? Kalau ini sampai tidak terjadi, aduh sangat disayangkan ya. Saya sebenarnya sangat mengharapkan Pak Ari Askara terus melanjutkan proyek ini sehingga benar-benar jalan yang sudah setengah jalan ini bisa dilanjutkan lagi. Benar, itu pilihan beliau lah secara pribadi. Namun saya berharap hal ini jangan sampai menjadi kendala lagi karena kita sangat mementingkan sekali tentang persoalan penyelesaian soal kemacetan di Bali. Di titik ini komunikasi menjadi kunci. Demer berharap Gubernur Bali dan manajemen SPDJ bisa duduk satu meja meredam gejolak dan memastikan MRT Bali tetap melaju. Sebab jika gagal, yang dipertaruhkan bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi wajah masa depan Bali di mata dunia. Saya tidak tahu persis persoalan yang terjadi, tapi saya berharap karena Pak Ari Askara juga orang Bali, ya Pak Gubernur juga orang Bali gitu ya, sama-sama coba dirundingkan dengan baik sehingga lebih kepada tujuan bersama yaitu LRT ini bisa segera terwujud sehingga nantinya persoalan kita bisa kita minimize soal kemacetan ini. Jadi dipastikan harus berjalan jangan sampai mangkrak. Jangan sampai mangkrak. Proyek MRT Bali resmi dimulai 4 September 2024 lewat upacara pengeruakan TOD Sentral Parkir Kuta. Kini dengan mundurnya Sang Dirut, semua mata tertuju pada siapa penerusnya dan bagaimana Bali menjamin proyek ini tak berakhir jadi monumen ambisi yang tak pernah selesai. Bali 1 mengabarkan.